warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Pada kesempatan ini kami dari perwakilan kelompok 3 yang akan mencoba menjelaskan tentang materi dampak pasif korupsi. Saya di sini akan menjelaskan tentang dampak masif korupsi. Sebelum saya mengurai tentang dampak masif korupsi ini, ada baiknya terlebih dahulu saya menjelaskan makna dan pengertian dari dampak masif korupsi. Dampak yaitu akibat yang timbul atau yang terjadi. Masif sesuatu yang terjadi secara besar-besaran atau yang terjadi di dalam skala luas. Korupsi yaitu menyalahgunakan atau menyimpang. Jadi maksudnya adalah akibat yang ditimbulkan dari perbuatan korupsi ini dilakukan dalam skala luas yang terjadi di semua lembaga dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Serta besarnya nilai korupsi ini hingga dapat merusak atau bahkan menghancurkan sendi-sendi kehidupan di berbagai bidang seperti bidang ekonomi, bidang birokrasi pemerintahan, bidang sosial, bidang lingkungan hidup dan kesehatan bagi masyarakat. Ada dua faktor yang menyebabkan timbulnya perbuatan korupsi. Yang ke satu yaitu faktor eksternal. Faktor internal atau bisa disebut faktor internal ini secara individu, secara khusus diri sendiri disebabkan oleh dari manusia sendiri yang sifatnya itu tamak atau rakus rakus atau bisa juga moral yang kurang kuat atau iman yang kurang kuat, atau juga gaya hidup konsumtif serta bisa juga didorong oleh keinginan keluarga. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal atau di dalam umum, bisa disebut dalam umum. Faktor ini menyebabkan aspek sikap masyarakat yang pasif terhadap korupsi atau juga kehidupan ekonomi yang mendesak untuk dipenuhi. Dan faktor eksternal ini kepentingan politik dalam rangka meraih dan atau mempertahankan kekuasaan. Yang selanjutnya yaitu dampak terhadap ekonomi atau dampak korupsi terhadap ekonomi. Dampak korupsi ekonomi ini memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat dari berbagai sisi kehidupan bangsa atau negara, khususnya dari sisi ekonomi ini. Dampak terhadap permasalahan ekonomi ini dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Korupsi juga ini mempersulit membangun ekonomi dan membuat distorsi dan ketidakefisien yang tinggi dalam sektor privat. Korupsi ini meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal. Yang poin kedua yaitu penurunan produktivitas. Negara yang korupsi menimbulkan produktivitas yang semakin menurun. Hal ini terjadi seiring dan terhambatnya sektor industri dan produksi yang semestinya berkembang lebih baik
dapat melakukan pengembangan dalam kapasitas. Jadi, penurunan produksi ini negara yang seharusnya berkembang lebih baik atau melakukan pengembangan yang kapasitas dari berbagai kapasitasnya harusnya berkembang dari sektor industri dan produksinya, karena negara yang korupsi ini bertimbul korupsi, produksinya akan menurun. Poin yang ketiga yaitu rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik. Barang dan jasa bagi publik, rusaknya jalan-jalan, ambruknya jembatan-jembatan dari dampak korupsi. Contohnya seperti negara kita ini, kualitas barang dan jasa sangatlah rendah. Konon katanya, setiap bayi yang lahir akan berhutang keluar yang biayanya sebesar 70 juta rupiah. Konon katanya. Poin yang selanjutnya itu menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Di Indonesia ini banyak sekali berbagai macam-macam pajak seperti pajak PBB, pajak PPH, dan pajak PPN. Kondisi ini penurunan pendapatan dari sektor pajak karena akibat korupsi, karena kenyataan bahwa banyak sekali pegawai dan pejabat yang ingin mendapatkan keuntungan kepribadian dan memperkaya diri sendiri. Jadi dari berbagai pajak ini, setiap orang yang berkorupsi, pajaknya akan terus menurun pendapat dari sektor pajaknya. Poin yang kelima yaitu meningkatnya hutang negara. Setiap korupsi yang terjadi di negara akan meningkatkan hutang ke luar negeri yang sudah semakin besar seperti negara kita. Semakin banyak orang yang berkorupsi, semakin banyak juga kita hutang ke luar negeri. Sekian dari saya Jajang Lukman Hakim. Mohon maaf ada kekurangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuna Ramadantri. Di sini saya akan membahas tentang dampak masif korupsi terhadap sosial dan kemiskinan. Tidak diragukan lagi, akibat dari korupsi ini menyuburkan berbagai jenis kejahatan dalam masyarakat. Rasionalnya, ketika angka korupsi ini meningkat, maka angka kejahatan yang terjadi juga akan meningkat. Dan sebaliknya, ketika angka korupsi ini berhasil dikurangi, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum juga akan meningkat. Ada beberapa dampak korupsi terhadap sosial. Yang pertama adalah mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Praktek korupsi yang terjadi menciptakan biaya ekonomi yang sangat tinggi, sehingga berimbas pada mahalnya jasa dan pelayanan publik. Kedua, pengentasan kemiskinan berjalan sangat lambat. Hal ini terjadi karena berbagai sebab seperti lemahnya koordinasi antar lembaga dan instansi dalam pendataan dan pendanaan, di mana akan membuat masyarakat ini sulit mendapatkan akses ke lapangan kerja yang disebabkan latar belakangnya pendidikan semata. Karena untuk mendapatkan pekerjaan itu harus punya uang untuk menyuap pejabat, sedangkan orang-orang yang tidak mempunyai uang sulit untuk mendapatkan pekerjaan meskipun mereka mempunyai skill yang bagus. Selanjutnya, yang ketiga adalah terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Korupsi ini membuat semua harga melambung tinggi, sehingga mereka mendahulukan mendapatkan bahan pokok daripada menyekolahkan anaknya ataupun berobat. Dan yang keempat adalah meningkatnya kriminalitas. Meningkatnya kriminalitas ini menimbulkan yang pertama, sindikan kejahatan dan penjahatan leluasa. Penjahat leluasa melanggar hukum. Dan solidaritas semakin langka di dalam politik. Dan selanjutnya adalah dampak masif korupsi terhadap birokrasi pemerintahan. Dan selanjutnya adalah
dampak masif korupsi terhadap birokrasi pemerintahan. Matinya, yang pertama, akan matinya etika sosial di dalam politik. Karena melindungi seseorang koruptor itu dengan kekuatan politikus, itu adalah salah satu indikasi besar runtuhnya politik etika sosial publik. Dan yang kedua, tidak efektifnya peraturan di dalam perundang-undangan yang seharusnya aparat hukum itu menyelesaikan masalah secara dengan clear dan tanpa ada unsur pemihakan. Namun banyak dan sering petugas memberikan integritasnya dan menerima suap menyuap, iming-iming, gratifikasi, atau apapun untuk memberikan kemenangan bagi kelompoknya. Dan selanjutnya, dampak mapitasi korupsi terhadap politik dan demokrasi. Yang pertama adalah munculnya kepemimpinan yang korup. Kedua, hilangnya kepercayaan publik terhadap atau pada demokrasi terjadi karena tindakan korupsi yang besar-besaran dilakukan oleh petinggi-petinggi pemerintah seperti petinggi legislatif ataupun petinggi politik. Dan yang ketiga, menguatkan plutokrasi, di mana plutokrasi ini adalah sistem politik yang dikuasai pemilik modal atau kapitalis. Dan yang keempat, hancurnya kedamaian atau kedaulatan rakyat karena banyak plutokrasi terjadi. Maka kekayaan negeri ini hanya dimiliki sekelompok tertentu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Mariani dari Prodi Ekonomi Syariah dan kelompok 3 anti korupsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak korupsi terhadap penegakan hukum. Dampak korupsi yang menghambat berjalannya fungsi pemerintahan sebagai pengampu kebijakan negara, di antaranya menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi dan menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset. Yang selanjutnya, dampak korupsi terhadap kerusakan lingkungan. Dampak korupsi terhadap kerusakan lingkungan diantaranya menurunkan kualitas lingkungan. Akibatnya yang dihasilkan oleh perusakan alam ini sangat merugikan, khususnya bagi kualitas lingkungan itu sendiri. Dari kasus illegal logging saja disinyalir kerugiannya negara yang terjadi sampai 30 sampai 42 triliun rupiah per tahun. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Mariani dari kelompok 3. Di sini saya melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan dampak korupsi terhadap lingkungan, kesehatan, dan pendidikan. Yang pertama, dampak korupsi terhadap lingkungan hidup. A. Menurunnya kualitas pengolahan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun ulah manusia perlu segera diperbaharui. Reboisasi tidak hanya menjadi slogan saja, namun praktek korupsi telah menjadikan kualitas pengolahan lingkungan menjadi menurun. Penyelewengan terhadap anggaran reboisasi menjadi program ini tidak berjalan dengan baik. B. Meningkatnya kerusakan lingkungan,
hutan merupakan paru-paru dunia, di mana mempunyai fungsi menyerap karbon dioksida. Berkurangnya hutan dan meningkatnya pemakaian energi fosil atau minyak, batu bara, dan sebagainya menyebabkan kenaikan karbon dioksida di atmosfer yang menyeliputi bumi ini. Gas yang menumpuk ini akhirnya membentuk suatu lapisan seperti kaca. Di lain pihak, kerusakan lingkungan ini mengakibatkan tanah longsor, banjir bandang, kerusakan tanah, kekeringan, kelangkaan air bersih, dan menurunnya kualitas air. Menjadi tanda bahwa kerusakan lingkungan sudah sedemikian parah.